Oke teman, jadi di video kali ini kita bakalan update lagi ya untuk Bitcoin ya. Saat ini apa yang terjadi ya, kita ngeliat Bitcoin kembali di pump ya dalam weekly-nya sendiri, membentuk seperti candle hammer seperti ini ya. Dan kalau misalkan kalian tahu ya, candle hammer itu biasanya itu adalah candle bullish, biasanya juga itu adalah candle reversal ya, tetapi itu kita kan lihat dari weekly-nya ya, kita belum analisa juga ke time frame daily-nya. Seperti yang gue bilang juga kemarin bahwa weekly closing-nya Bitcoin ini nggak bagus teman ya. Weekly closing Bitcoin ini kalian perhatikan, ini kan sejauh ini kan selama 6 bulan terakhir kita ngehold di garis oranye ini teman ya. Garis oranye ini adalah weekly support yang cukup oke sih ya. Di tanggal 6 Maret ini kalian bisa lihat ya, terakhir kita nge-wick ke bawah, Bitcoin langsung terbang ke level 30.000 dan persis kemarin di tanggal 5 Juni kita closing di bawah garis tersebut. Dan yang paling menarik adalah terakhir kali kita closing di bawah garis oranye tersebut ya, dari level 43.000 Bitcoin menuju all the way ke level 16.000 ya. Ini terjadi di tanggal 4 Maret. Terus juga ini juga terjadi di tanggal 29 November, momen dimana kita nggak bertahan ya, kita closing ya, kita tutup candle di bawah garis oranye ini, dari level 51.000 Bitcoin menuju ke level 15.000. Dan ketika kita ngehold ya, contohnya seperti ini, kita ngehold di atas garis oranye, ya Bitcoin masih bisa bullish gitu ya, masih bisa terbang dari level 43 sampai ke level 67. Itu sebabnya kenapa gue bilang support di garis weekly ya, garis oranye ini sangatlah penting ya, dan baru aja minggu lalu kita kan closing di bawah seperti ini. Nah, untuk time frame daily-nya sendiri sebenarnya gue udah kasih update juga ya melalui grup VIP. Jadi kalau misalnya kalian butuh daily outlook, entah itu Bitcoin maupun altcoin, gue bisa rekomendasiin kalian bisa join grup ini. Beberapa kali kita udah sempat ngasih signal ya, bahkan dari kemarin-kemarin, dari sebelum altcoin drop ini juga udah dikasih signalnya. Dari sebelum Bitcoin drop juga ya teman-teman ya. Nah, pas di sini nih, pas Bitcoin masih ada di level 27.000, kita juga udah kasih signal drop di sana. Terus gua ada bahas juga mengenai pola yang saat ini terjadi pada Bitcoin, yang dimana itu juga akan kita bahas ya di video kali ini. Jadi syarat buat join grup ini gimana ya? Kalian tinggal daftar BingX saja ya. Kalian bisa klaim bonus sampai 70 juta rupiah ya. Gue bisa rekomendasiin aplikasi ini dibandingkan exchange-exchange yang lain ya. Karena BingX ini memiliki fitur copy trade yang berbeda dengan market-market yang lain gitu. Kenapa? Karena dia di sini ada outlook untuk konservatif trading dia. Dimana di sini kita bisa ngelihat ya trader yang kita follow jangka panjangnya memberikan kita profit atau enggak. Kalau di market lain biasanya cuma sebulan terakhir ya copy trade-nya. Kalau di sini bisa sampai 6 bulan terakhir kita lihat ya statistik dia. Apakah kalau misalnya kita follow selama 6 bulan sampai setahun, apakah akan profit terus atau tidak gitu. Jadi copy trade ini juga cocok ya bagi yang sibuk kerja, nggak kesempatan trading sendiri atau nggak ahli trading, kalian bisa delegasikan ke copy trade ini. Jadi kalau misalkan mereka buka posisi ya kalian otomatis keikutan, mereka tutup juga kalian otomatis keikutan juga. Selain itu kalian juga bisa demo trading kalau misalnya kalian takut trading real ya, kalian akan diberikan uang virtual senilai 100.000 virtual USDT. Jadi ini cuman disediakan di platform BingX ya, benefit-benefit seperti ini. Selain itu ya pastinya kalian bakalan langsung join ke dalam grup ini ya. Kalian tinggal DM admin aja, menggunakan link yang ada di deskripsi ya, dan kalian akan dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi saat ini kita udah ngelihat Bitcoin di pump kembali ya. Di weekend aja ini sempat di pump ya. Sebenarnya ini kecil-kecilan aja gitu ya. Yang kita rasa ada di pump itu persis di tanggal 15 dan di tanggal 16. Dan gue juga ada bahas mengenai shorter time frame-nya untuk Bitcoin ya, atau misalkan let's say outlook besarnya lah teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat, ini kita bisa tarik garis resistance contohnya seperti ini aja teman-teman ya. Jadi kita ambil multiple touching lines yang paling banyak disentuh oleh Bitcoin, yang dimana itu menjadi titik resist untuk Bitcoin ya. Ibaratnya setiap kali Bitcoin menyentuh garis ini ya, rata-rata dia selalu kena reject. Nah, kita bisa gambarkan line dari level 30.000 all the way teman-teman ya, all the way ke level yang saat ini persis kita sentuh ya. Jadi mungkin bagi yang berpikir apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin, ini clearly jelas banget kalian bisa lihat ya. Exactly setiap kali Bitcoin menyentuh garis ini bertindak sebagai resist teman-teman ya. Dan selalu Bitcoin kena reject setiap kali menyentuh garis kuning ini. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah saat ini udah cocok untuk membeli Bitcoin, baru aja hari ini di hari Sabtu persis pagi ini kita sentuh garis kuning ini dan ini bertindak. Nah, ini kalian bisa lihat ya exactly sebagai resist ini. Sebelum-sebelumnya kita ngelihat tiap kali Bitcoin hit garis kuning tersebut, ya dia selalu kena reject dan jatuh terus teman. Bukan berarti kita menutup pintu bullish sekali lagi untuk Bitcoin, enggak teman ya. Mungkin kalian ada yang berpikir, oke, ini adalah pola falling wedge, kalian bisa lihat di sini ya. Descending channel atau pattern falling wedge ya. Jadi supportnya ini makin lama juga makin turun nih, kalian bisa lihat di sini ya. Tiap kali menyentuh support, ini cocok buat di trade.
setiap kali menyentuh support kita selalu melakukan rebound, sama persis juga kemarin di tanggal 15 Juni ini kita lagi-lagi rebound dan saat ini menyentuh daerah resist. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau ngelong temennya belum ada pertanda apa-apa gitu ya. Maksudnya ibaratnya belum ada kunci kalau misalkan oke, Bitcoin akan breakout. Misalkan Bitcoin, let's say temennya Bitcoin menuju ke level di atas 27.500 ya. Kenapa 27.500 ya? Ini kita tinggal zoom in lagi teman. Balik lagi ini adalah area supply teman ya. Area supply di tanggal 16 Mei sampai di tanggal 6 Juni. Ini juga yang gue berulang kali kasih tahu ya melalui grup tadi, bahwa kalian wajib waspada nih di garis kotak warna merah ini teman ya. Ini udah ngehit resist sekitar 5 kali ya. Dan terakhir hit di tanggal 7 Juni ini juga kena reject dan Bitcoin sampai menuju ke level 24.8 gitu ya beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang menjadi concern gitu ya. Jadi bukan hanya kita harus breakout ke level 27.000 gitu ya untuk mengkonfirmasi oke, kita bakalan bullish kembali. Oke, weekly yang kemarin ini kemungkinan kayaknya bakalan terinvalidasi gitu ya. Kita closing di bawah and then kita dibawa back lagi ke atas, mungkin Bitcoin masih dikasih harapan gitu ya. Yang paling penting ya kalian harus ngelihat adanya pertanda breakout ke level 27.500 tersebut teman ya. Let's say Bitcoin ke level 28.000. Nah, itu at least kita udah bisa sedikit relief gitu ya. Untuk saat ini ya, gue masih nggak ngerekomendasiin untuk ngelong gitu ya. Justru sebaliknya gitu ya, karena lagi-lagi kita ngehit daerah resist ini gitu ya. Jadi kalau misalkan bagi yang nge-short, justru menurut gue ini adalah opportunity-nya. Pastinya ya nggak probabilitas 100% juga ya, karena apapun termnya itu pasti bisa terinvalidasi. Jadi kita nggak boleh terlalu yakin juga 100% dengan analisa kita ya. Jadi menurut gua cocok untuk dibikin level stopnya di sekitaran 27.7 sampai 28 gitu ya. Lalu untuk TP-nya ya, let's say ya minimal 1/2 lah ya. Let's say ke level 24.000 teman-teman ya. Jadi balik lagi ke garis horizontal support yang ini udah kita gambarkan ya. Ini adalah target berikutnya untuk Bitcoin ya. Ini adalah daerah moving average nih, MA200 dari time frame daily. Terakhir kita hit di tanggal 9 Maret, ini membuat Bitcoin terbang sampai ke level 30.000. Dan ini sekitaran saat ini ya, per saat ini ada di sekitaran level 23.8 ya. Anggap dalam beberapa hari lagi, garis ini kan bakalan nyesuaiin ya. Dia bakalan naik terus, and then akan menuju ke level 24.000 ya. Dan ini juga bakalan cocok banget dengan level support dari descending falling wedge ini ya. Atau ya falling wedge atau descending channel ini ya, kalian bisa sebutin apapun lah itulah ya. Intinya ini akan ketemu nih line yang dari descending ini sama garis biru ini, dan itu akan titik temunya itu berada di level 24.000 teman. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi memang sedikit update untuk Bitcoin. Overall weekly-nya sama teman-teman, gue masih tetap believe teman-teman bahwa 31.000 ini adalah top ya. Itu gue udah bikin video dari 2-3 minggu yang lalu. Selama tidak ada konfirmasi bahwa kita ke level 30.000 ke atas teman-teman, kalau misalkan Bitcoin bisa back ke 30.000 lagi, mungkin gue akan ngebuka long position dan right menuju ke level 35 sampai 40. Tetapi selama tidak ada konfirmasi, menurut gue tetap 30.000 ini adalah top, dan kita akan mengulangi apa yang terjadi di tahun 2019, di mana ada yang namanya periode akumulasi atau bahkan double bottom sebelum new bull run di tahun 2024 menuju halving Bitcoin. Ketika Bitcoin halving, itu Bitcoin menuju new all time high, sama seperti periode akumulasi yang terjadi di tahun 2019 di sini. Periode akumulasi and then double bottom, baru di tahun 2021 kemarin kita new bull run seperti ini. Jadi ini gue cuman copy paste grafik yang terjadi di tahun 2019 dengan yang saat ini terjadi lagi. Ini hanyalah proyeksinya aja teman ya. Baru nanti dari sini ya new bull run lagi untuk Bitcoin di tahun 2024. Jadi itu aja teman-teman ya, untuk outlook kecil kita udah bahas, untuk outlook gede kita juga udah bahas. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Paling itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.